Sobat PB Jarum, apa kabarnya kalian? Kita ketemu lagi di Ngulik Sudirman Cup dan tamu saya kali ini sangat berbeda. Kalau kemarin lebih banyak generasi apa ya sebutnya, generasi senior gitu ya. Kalau ini generasi yang oke banget karena bintang tamu saya kali ini tuh menjadi favorit pastinya para penggemar di Indonesia. Selain dia cantik, dia juga punya jumping smash yang sangat baik. Sudah hadir bersama saya mantan pemain ganda putri Indonesia, Diana Lomban, atau yang akrab dipanggil Keke. Keke, apa kabar? Baik, Ci Yuni dan semua Aduh, pencinta bulu tangkis Indonesia. aduh, Keke, udah lama nggak ketemu. Sekarang Keke lagi ngapain dan berada di mana? Sekarang ini lokasinya persisnya ada di lagi ada di rumah, dan saya tuh kalau di Amerika sekarang ini persisnya di kota New Jersey. Mungkin jarang orang kenal New Jersey. New Jersey itu tetangganya New York. That's it. Keren amat ya tetangganya New York. Ya. Terus kegiatan apa kayak di sana kayak? Sekarang ini sih masih berkisar-kisar badminton juga ya. Jadi sekarang ini udah nggak banyak main, jadi sekarang ngelatih jadi pelatih di salah satu klub di New Jersey. Itu ngelatihnya maksudnya usia berapa? Terus sistemnya gimana kalau di sana tuh kayak? Iya, mau diperjelas lagi nih, ngelatihnya masih badminton ya, bukan cabang yang lain. Iya, kalau di Amerika di sini sistemnya kayak, jauh banget, beda banget dengan sistem yang ada di Indonesia. Di sini open terus, dari semua, level. Saya ngelatihnya dari semua level, jadi dari umur yang masih umur, mau menginjak 6 tahun, sampai 50 tahun. Oke. Gitu, ya. Jadi maksudnya ini cuma latihan-latihan biasa nggak seserius Oh, kalau kayak klub di Indonesia gitu kayak? iya, jauh dari serius, ya, jauh dari serius. Laki beruntung kalau memang ada satu dua yang mau serius, tapi itu pun nggak sampai, jarang banget yang sampai mengangkat mereka ke seriusnya, mereka bukan sampai yang mau go internasional, itu paling nggak, gitu. Oke, itu kenapa bisa seperti itu? Atau karena memang badminton ini bukan cabang olahraga favorit gitu kayak, jadi nggak yang seserius itu di US? Mungkin kali ya, mungkin ya, karena, badminton di sini bukan kayak, badminton, bulu tangkis di Indonesia yang adalah, cabang olahraga nomor satu ya, favorit ya di Indonesia. Tapi kalau di Amerika sini, badminton itu baru disukain sama orang, agak mulai terkenal itu tahun-tahun 2003 rasanya, Hmm. baru-baru aja gitu loh. Mungkin era-eranya Tony Gunawan pas sudah mulai di Olimpiade, mungkin era di situ kali ya, Iya, kayak. iya, 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 sorry, mungkin ya sekitar 2005 ya, 2003, 2005 sejak, Tony ke sini, terus membawa, partner sama salah satu orang Amerika tuh, terus dia juara dunia kan saat itu ya. Rasanya itu pemicunya. Oke, oke. Tapi kayak ngomong-ngomong sudah berapa lama total berada di sana? Ya 2003, 18 tahun. Wow, 18 tahun loh. Iya, So far betah, nggak betah, atau gimana? What do you feel? Uh, uh, the first 3 years nggak betah, Ci, waktu rasanya, rasanya saya pikir cuma saya aja yang nggak betah ya awal-awal, tapi semuanya rata-rata orang pendatang ke Amerika di sini, rata-rata mempunyai pengalaman yang sama rupanya. Itu struggle sekali untuk penyesuaiannya dalam jenjangnya dalam 1 ke 3 tahun. Tapi selepas itu, ya wes sampai sekarang udah nggak mau pulang. Oke, itu ya sekarang Sobat PB Jarum, apa yang dilakukan Diana Lomban, dia tetap loh ngelatih dan berada jauh, tapi kan hatinya tetap dekat. Kemarin Indonesia Open, kapan kayak kita ketemu ya? Iya, 2019.
2019, Iya. ya ampun itu fans, lihat Diana Lomban ya, tolong cinta banget emang mereka sama pemain yang satu ini. Oke, jadi mau nanya, ini kalau kita lihat, apalagi sekarang nih ya, Grace Apri baru saja merebut medali emas di Olimpiade. Nah, aku ini lagi nyorotin pemain-pemain dari Sulawesi gitu ya, kayak yang Mhm. menurutku terutama gandanya nih kok bagus-bagus banget. Nah, kalau Keke ngelihatnya gimana? Bagus-bagus ya, mungkin, kenapa dia jadi bagus-bagus, jadi kayaknya saya lebih bisa, Iya, correct. Mhm. iya, dari Sulawesi ya, terakhir itu prestasinya Grace, terus terang saya jadi ikut bangga ya, Ci, ya, sebagai, terutama sebagai orang Indonesia, terus pemain mantan pemain ganda putri juga, and plusnya juga ada, anak-anak Sulawesi gitu loh, Mhm. terlebih lagi datang dari Manado yang namanya Grace Polii gitu loh, Mhm. saya Mhm. bangga banget. Dan Mhm. dari, ke pertanyaannya Ci Yuni tadi, kenapa itu, ganda-ganda putri bagus juga, ada Liliana Natsir ya, juga dari Correct. sana juga. Iya, mhm. Mungkin sebagian Indonesia belum pada tahu, itu kebanyakan kita nih, termasuk saya juga ya, itu kebetulan kita datang dari klub yang sama loh, Ci, di Oh, Manado. oh Itu klub gitu. iya, PB Pisok itu namanya PB Pisok. Nah, Mhm. itu Liliana dari situ, Grace dari situ, saya termasuk saya dari situ. Nah, kenapa bagus-bagus? Mungkin saya bisa ngomongnya dari putrinya aja kali ya, kalau bisa. Jadi saya bukan membanding-bandingkan ya, saya nggak membanding-bandingkan, saya cuma lihat putri-putrinya itu beda sama mungkin yang, selain dari, yang datang dari Indonesia. Kenapa bagus-bagus? Saya lihat sih karena datangnya itu, mentalnya itu yang pemicunya, Ci. Mhm. Jadi kalau mentalnya dia mental bertandingnya bagus, sometimes itu teknik itu, lebih gampang dibentuk kalau saya lihat. Gitu sih saya lihat akarnya, dasarnya. Jadi Mhm. mereka itu, Ci, kalau saya lihat ya, mereka itu nggak mau kalah orang-orangnya. Karakternya itu karakter yang nggak mau kalah, nggak juga, di luar bulu tangkis juga saya ngelihat orang-orangnya tuh kan dasarnya nggak mau kalah toh. Jadi Mhm. ditaruh di badminton itu sangat, ada benefit-nya gitu, Mhm. ada Mhm. bagusnya kalau saya lihat. Nggak Mhm. mau kalah, nggak ada takutnya, kayak gitu-gitu, berani sih bawaannya, Ngeri gitu. kali. Iya, kalau saya lihatnya itu ya, Iya, 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 faktornya iya. ya, faktor Bukan ngeri sih, penentu. hebat. Oke. Iya, iya kan, Ci? Bener nggak, Ci? Karena Benar. kalau teknik kan, teknik sama pemain-pemain yang lain nggak kalah, bahkan mungkin ada yang lebih bagus dari saya atau dari Grace sendiri gitu loh. Mhm. 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 Gitu Kalau kalau aku lihat di lapangan tuh kelihatan banget kayak, terutama memang pemain-pemain Sulawesi ini. Artinya mereka itu karakternya di lapangan tuh kan kelihatan banget. Maksudnya bukan yang apa ya, bukan yang lemah lembut, bukan yang kalem. Rata-rata betul, karakternya tuh fighter. Dan itu iya. kelihatan banget di lapangan, dan itu yang berarti yang kayak lihat deh. Maksudnya kenapa putri-putri Sulawesi ini bisa punya prestasi yang sangat baik ya. Mhm, mhm. Iya. Ya, ya itu, Mhm. rasanya itu ya, kalau yang Dan saya anu loh Keh, kalau lihat Grace sekarang umurnya tuh udah, ya boleh dibilang nggak muda lagi kalau untuk main ganda putri gitu kan Keh, tapi masih bisa merebut apa, emas di Olimpiade Keh. iya, masih bisa mencapai prestasi puncak ya, kalau saya Mhm. lihat. Nah itu juga, Ci, itu karena kalau saya lihat dasarnya kembali lagi karena, fight ya, seperti Ci Yuni bilang tadi, orangnya fighter, terus nggak mau kalah, terus, apa namanya, punya motivasi tinggi terus gitu Mhm. loh. Jadi Mhm. Mhm. sampai motivasi itu nggak bisa dilihat, lu umur berapa gitu ya kan. Oke, iya, dan aku Gitu. lihatnya tuh Mhm. Grace kan kalau dari ceritanya juga tuh udah berapa kali ikut Olimpiade kalah, pernah ada sedikit kasus gitu ya. Ya, ya, ya. Tapi dia emang tidak mau nyerah, Butet juga sama, Keke juga sama. Tapi berarti apapun itu berarti intinya bukan berasal dari mana ya. Yang Iya. penting itu tadi mentalnya itu ya, Ke, yang terutama ya. Betul, Ci, betul, Ci. Mhm. Mental ya, kalau saya mental, punya apa sih, daya juang yang tinggi ya, itu dia. Mhm. Dia, Mhm. dia kalau mau
saya tuh dulu di klub itu kebetulan Papi ya kalau saya bisa bilang ya. Kalau saya lihat juga karakter memang datang dari sononya, tapi ada juga sebagian yang bisa dilatih karakternya. Dalam arti kita dilatih mindsetnya kita gitu loh. Untuk jadi cuek, jadi pemberani kayak gitu-gitu. Itu bisa dilatih juga kalau saya lihat. Karena itu di klub Pisok itu punya semboyan itu gini, mati kalau mati. Saya nggak tahu ngerti nggak Kak bahasanya. Apa tuh definisinya? Jadi mati kalau mati. Kalau saya sudah masuk di lapangan, saya sudah tanggung jawab itu sudah saya sendiri. Bukan sometimes, kebanyakan sebenarnya pelatih itu tinggal pajangan. Semua yang menentukan tuh kita di situ gitu loh. Kita yang tarung di situ. Pelatih sudah nggak mempengaruhi pelatih itu waktu di latihan. Tapi kalau di pertandingan kita mau menang atau enggak, kita bisa pilih gitu loh. Itu di mindset. Waktu itu pelatih itu di Indonesia, di Manado, kebetulan Papi juga salah satunya juga bilang ini, mati kalau mati. Pokoknya selagi kalian tahu kalau musuh kalian itu nggak makan batu dan kamu cuma makan nasi, lu ngapain takut gitu loh. Iya kan gitu loh. Keren. Lawan aja. Iya, suka digituin, Ci. Lawan aja. Mereka kan masih makan nasi kan, bukan makan batu kan. Oke, lawan Jo. Luar biasa. Suka nih aku perbincangan hari ini. Karena ternyata kita menemukan sesuatu yang apa ya? Itu kan boleh dibilang a base, apa ya? Pondasi. Artinya kalau dari kecil memang udah dibentuk karakternya kuat, terus habis itu di encourage gitu ya, di semangati supaya punya karakter yang seperti tadi, pantas aja gitu loh. Putri-putri Sulawesi ini berasal dari klub yang sama, akhirnya bisa mereka prestasinya luar biasa. Nah pertanyaannya kayak masih ada apa enggak itu klub? Aduh, sedihnya itu yang pemilik klub itu barusan saja bulan lalu tuh meninggal. Sudah nggak ada sebenarnya, sudah ya sudah nggak aktif ya, lama nggak aktif. Terus yang pemiliknya juga sudah meninggal. Saya nggak terlalu ngikutin lagi sih semenjak ini gitu loh. Itu saja yang saya ingat. Ya, oke. Tadi kan sudah nih ya Sobat PB Jarum menilik atau mengulik apa sih yang bikin mereka ini para pemain Putri Sulawesi ini begitu hebatnya. Nah, sudah ketemu tuh jawabannya. Sekarang kayak aku mau nanya Sudirman Cup. Sekarang kan lagi Sudirman Cup. Tim Indonesia juga tengah bertanding. Tapi saya nggak mau ke sana dulu. Saya mau tanya, Keke ikut Piala Sudirman tahun berapa? Piala Sudirman waktu 1997, tapi saya ikut perorangannya aja kejuaraan dunianya. Terus terus keduanya 99 itu ikut beregu. Oke, jadi Sobat PB Jarum kalau zaman kita main itu memang Piala Sudirman dulu, terus berjeda paling 1-2 hari masuk ke kejuaraan dunia, gitu kan ya Kek? Selalu seperti itu. Oke, berarti kita bicara 99. Gimana Keke bisa masuk ke Sudirman di tahun 99? Oh, di tahun 99 itu saya bisa terpilih kan maksudnya Bu, ini ya. Rasanya waktu tahun 99 itu saya dan partner itu memang pada masa-masa what is it? Emas ya, keemasan ya maksudnya. Terus apa sih? Dihitung sebagai salah satu pemain juga inti gitu loh. Oke. Gitu. Oke, pasangannya siapa? Saat itu saya berpasangan dengan Indarti Isolina, juga Ci Elisa Nathanael. Oke. Oh, antara dua itulah begitu ya, Kek. Nah, pada saat Sudirman 99 kalau tidak salah semifinal gitu ya, Kek. Itu apa yang terjadi? Keke main nggak di sana? Terus gimana kejadiannya, Kek? Iya, saya main. Terus kebetulan pas partner partai saya itu partai penentuan. Berarti partai kelima. Iya, partai kelima itu ya saya dalam hal ini pada saat itu saya penentu kekalahan grup ini. Oke, partner siapa? Lawan siapa, Kek? Partnernya saya sama Indarti, terus lawannya Denmark si Rikke Olsen.
Rico Olsen, ya, Hmm, Rico hmm. Olsen sama Helena Kierkegaard, right? Ya. Hmm. Oke, kalau memang kalah pada saat pertandingan bergu, sebetulnya di pertandingan lain tuh head to head-nya gimana, Kay? Maksudnya kalau harus berkaca pada beberapa kali pertemuan sebelumnya gimana? Sama khususnya sama individu ini, pasangan ini, saya memang ada kan Ci ya, kalau kayak kita, tipe permainan-permainan sometimes kita nggak cocok sama Hmm, permainan dia gitu loh. hmm, Eee, dan kata-kata yang nggak cocok itu kebanyakan kita yang nggak suka itu kebanyakan kita dalam posisi kalah gitu loh. Nah hmm, kebetulan memang saya nggak terlalu cocok sama namanya, pemain Eropa, main sama pemain Eropa gitu loh. Nggak hmm, tahu saya, pokoknya adalah saya nggak bisa ngejelasin gimana, pokoknya ada nggak rasa nggak enak aja gitu di teknik, apa sih, kebanyakan untuk, apa sih, untuk posisi defense ya, hmm, saya nggak terlalu cocok selalu kebanyakan saya kayaknya kalah sama dia, mau mau partner sama siapa aja saya kalah. hmm, hmm, Saya pernah partner sama Ci Elisa, final di, Indonesia Open 99 di Bali itu, final ketemu dia juga dan saya kalah. Saya nggak ngerti, hmm, saya lebih suka lawan Cina hmm. Tuh. daripada daripada Eropa khususnya dia ya, khususnya nih, satu Hmm, nih, Rico hmm. Olsen. Oke, jadi sebenarnya kalau di atas kertas itu sebenarnya juga harusnya juga nggak menang juga, tapi karena pada saat itu posisinya penentuan, jadi rasanya juga beda ya kayak. Iya, pressure-nya beda kayaknya, Ci, ya, gitu loh, apa namanya, mungkin kemungkinan saya itu nggak terlalu diharapin, Hmm, mungkin. Iya, ditaruh terakhir karena nggak mungkin, apa sih, nggak terlalu diharapkan mungkin partai-partai yang sebelumnya sudah harus memimpin 3-1 atau hmm. setengah Iya, dan iya. kena saya Artinya gitu. kalau mau ngambil poin itu di poin keempat begitu ya. Iya Maksudnya iya 4 poin Indonesia udah harus menang lah. Begitu iya maksudnya, kayak iya, betul betul. Saya seingat saya itu ya agak meleset aja, apa namanya, perhitungannya. ya perhitungannya gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya, Karena sudah oke. tahu dan udah pernah lihat gitu loh, saya pertemuannya sama si Rico itu, Seperti kelihatan, apa? gitu. Oke, oke, oke. Tapi ngomongin soal Sudirman, aku masih ada inget lagi satu soal jumping smash. Tuh kayak ngomongin jumping smash ya, jarang loh pemain putri bisa jumping smash. Nah, Keke tuh gimana dulu belajarnya? Kenapa bisa jumping smash? Pertanyaannya aneh gak sih? Oh, Bukan kenapa bisa jumping smash, jarang pemain putri aja bisa jumping smash. Menurut saya gitu, Kek. iya iya, kan sekarang banyak, Ci, ya, benar nggak sih? Iya, sekarang Kayak aku atlet ngomongin dulu loh. Oke, rasanya saya tuh sempat sebenarnya terinspirasi sama, Haryanto Arbi. Hmm. Nah, ini saya bilang, "Wow, ini mainnya speed and power," dan dia itu memang andalannya Kohari itu kan, jumping ya, Hmm. jumping juga gitu loh. Nggak tahu kenapa saya ngelihat dia cara-cara dia mundur gitu tuh saya jumping. Terus satu kali waktu saya mau latihan-latihan itu saya nggak bisa ngangkat gitu, terus Koheri IP, saya Hmm. ingat banget dia di belakang dia bilang gini, Kek, kalau kamu sampai bisa jumping, nah nggak selalu harus smash, asal kamu bisa jumping dulu, and then kamu drop shot itu pasti sangat mematikan. Nah itu tambah meng-encourage saya untuk belajar jumping smash. Tapi ya Hmm. bayarannya ya kaki ini harus dikuatin di pasir, latihan jumping-jumping di pasir itu loh, Ci. Oh Sama gitu. skipping skipping, ya, Oke, skipping. oke. Ya. Pertanyaanku, maksudnya gini loh. Oke lah, Haryanto Arbi bagus jumping smashnya. Tapi Keke pernah berpikir nggak, lah pemain putri yang lain nggak ada loh yang jumping. Tapi sedemikiannya lo pengen tetap punya jumping smash itu, apalagi putri ya. Maksudnya gini, berarti dari posisi lower bodinya, Iya core-nya semua kan harus kuat ya kalau iya mau iya. jumping gitu. Nah, Iya. itu kayak pada saat pengen jumping, tadi kayak bilang belum bisa ya, tapi setelah itu kuatin dulu, baru udah mulainya langsung bisa atau susah kayak? Oh, nggak langsung bisa dan itu, ya gimana ya, karena kayak itu lagi ya, seperti ada kemauan dan tekad ya, kesusahan itu seperti dikalahkan gitu loh, Ci. Oke, oke. Tapi Maksudnya anu ya, kayak aku tertarik banget sama teasernya Koheri itu. Drop shot-nya dulu drop shot gitu kan. Karena kalau misalnya smash kan pasti tenaga dan juga kekuatannya harus lebih
full lagi gitu ya. Tapi dia Iya, apa ya, dikasih teaser kamu dikit, oke drop shot aja gitu. iya, Kan mungkin lebih iya. gampang gitu ya, Kay? Iya, iya, Koheri bilang begitu dan akhirnya sebenarnya kalau saya waktu bisa drop itu kan, apa ya, Ci, ya, perlu perlu, bukan penguasaan, what is it the name, koordinasinya Hmm, benar. hmm, Kalau hmm, kita nggak bisa koordinasi benar kalau fondasi kita nggak kuat kan, kalau hmm, saya lihat itu. Dan hmm. ternyata itu cuman kayak seperti pancingan Koheri sebenarnya gitu loh. Kenapa bisa ngomong gitu? Karena pada akhirnya bridging ke sana gitu ya. Iya gitu, sebenarnya tujuannya ini gitu loh, aku jumping dan smash gitu, konsekuensinya lu smash gitu loh Hmm, sebenarnya, hmm, gitu hmm, sih yang saya hmm. lihat akhir-akhir ini berbuah, maksudnya benefit banget gitu, Ci, bagus. Oke, actually pada saat bisa jumping smash dan juga ya tentunya drop shot gitu ya, itu Mmm, beda banget nggak sih terhadap permainan Diana Lomban, terutama di baseline ya, di belakang. oke, maksudnya, Ci, beda maksudnya, Kalau misalnya kamu nggak jumping, dengan akhirnya kamu bisa jumping, itu difference-nya, perbedaannya banyak nggak? oh ya, banyak banget sih, dan juga, take more ya, maksudnya, energi juga banyak, tapi Iya. is worth it gitu loh Mhm, mhm, istilahnya. Jadi mhm, itu mematikan, mhm. tapi, I have to put more effort gitu loh, Iya. kayak gitu, More mematikan. effort, more energy. Tapi kalau pada saat itu dengan permainan ganda putri yang pindah bola lama gitu ya, itu Oh, bisa sanggup dalam 3 game punya jumping smash yang konsisten nggak, Ke? mmm, rasa-rasanya iya, Ci. Ya Hmm, saya bisa konsisten, saya hmm, bisa, karena kita disiapin untuk itu ya, Ci, ya. hmm, hmm, Latihannya juga kan sudah dipersiapkan sedemikian rupa gitu loh. hmm. Cuman masalahnya gini, kalau sudah go to the udah sampai ke 3 set itu Ya. kebanyakan sayanya bisa konsisten, tapi musuh karena sudah tahu dia dia menghindari untuk situasi itu terjadi. Oke. Jadi membatasi Ya, untuk kamu nggak banyak ngelakuin smash, serangan jumping begitu ya, Ke? snare gitu, Oke, iya. oke. Nah, ini penasaran aku dari dulu pengen tahu kenapa Keke ini loh kalau zaman dulu kalau apa penggemar setia atau sobat lebih jarum lihat ya Keke ini yang punya jumping smash yang luar biasa. Mmm, Jadi fansnya Diana Lomban kalau menurut Keke wajib untuk bisa punya jumping smash, terserah kamu mau pemain putra, mau pemain putri, tapi kamu harus bisa jumping smash gitu ya kayak. iya, Ngomong-ngomong, sekarang masih bisa jumping smash nggak? bagus kalau masih bisa lari, Ci. Oh gitu ya. Jadi jangan mikirin jauh-jauh jumping smash. Iya, ya ya. Oke, oke. Kalau nggak Itu bisa, udah nggak kenangan bisa. ini ya kayak tadi yang Keke sudah obrolin ke kita. Ya Mhm, kita sangat butuh pemain putri gitu ya. Kalau dibandingin mhm. pemain putra saat sekarang. Mudah-mudahan dengan tadi Grace Apri juara di Olimpiade ini membuka wacana baru, membuka inspirasi baru tentunya ya bagi Mhm. pemain-pemain putri yang kecil-kecil gitu loh, oke. Baik Ya, dari Jawa maupun di luar Jawa maupun di Sulawesi mhm, dimanapun lah. Mudah-mudahan bisa apa ya tongkat estafet prestasinya bisa iya, berlanjut. iya Iya kan, terus, Ke? iya. Mm-mm. Jangan Oke, sampai sekarang stuck di sini jangan gitu. sampai berhenti. Iya benar. Sekarang mau ngomongin ini, Ke, soal Sudirman Cup yang sekarang. Oke. Keke ngikutin nggak dulu? Oh, sedikit, Ci. Sedikit. Oke. Saya nggak sempat Oke. nonton, cuma berita-berita terakhir aja yang saya Iya, ini. it's okay. Cuma mau nanya dari format pemain kita yang ada sekarang, tunggal putri, ganda putri, ganda campuran. Menurut Keke, Indonesia punya peluang nggak merebut Piala Sudirman tahun ini? Tahun ini, to be honest ya, Ci, ya, tapi, kalau mereka bisa sampai semifinal rasanya dengan formasi yang sekarang ini, rasanya sudah cukup bagus. Hmm, hmm, hmm. Karena saya ngelihat ini karena acuannya kenapa saya ngomong ini, acuannya, Olimpik kemarin. Olimpik kemarin individuanya, kurang kurang memuaskan ya. They try, I know they try, tapi, kurang dari ekspektasi lah, jauh dari ekspektasi. Nah, Hmm, justru yang nggak diekspektasi seperti ganda putri ya memuaskan ya, maksudnya hmm, hmm. hasilnya. Untuk beregu, aku tahu Indonesia itu terkenal dengan mental beregunya lebih tangguh daripada, let's say
Malaysia kayak gitu-gitu. Hmm. Terkenal ya Indonesia bagus gitu mentalnya di beregu, tapi kan Jepang juga ternyata kita ngelihat termasuk baru lah ya, tapi Hmm. mereka bisa juga gitu loh dengan poin Progresnya itu mereka luar biasa gitu ya, kayak ya luar maksudnya. biasa gitu loh dengan poin sistem poin yang sekarang ini apalagi. Hmm. Tapi back to the point yang Yuni tanyakan itu ya saya ngelihat kayaknya formasi ini saya nggak meremehkan mereka, tapi to be honest kayaknya semifinal is good. Semifinal. Ya, Ya. semifinal is good. I think karena ngelihat ininya juga unggulannya ya. Sebenarnya kalau lihat komposisi unggulan, memang unggulannya itu Tiongkok, kemudian Jepang, barulah Indonesia dan Chinese Taipei. Jadi kalau mau lihat versi unggulan, semifinal adalah target yang realistis, artinya target sesuai ya. Tapi Iya. kan sekali lagi kayak beregu itu memungkinkan segalanya terjadi ya kayak. Iya, iya. Betul, ya ya seperti ini loh, Ciuni yang aku dengar si siapa namanya si Jojo 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 kalah kemarin sama Kanada. Kanada Kanada. Nah hal seperti itu gitu loh. Hmm. Apa sih namanya situasi seperti itu yang menekan itu ada di pihak kita gitu loh juga. Sedangkan sepertinya individunya itu tuh kurang apa ya? Aku nggak mau membandingkan sekali lagi, sepertinya kurang tough dibanding yang zaman-zaman yang dulu. Kurang solid gitu loh. Iya, iya. Untuk menanggung beban itu gitu loh. Iya, memang pertandingan bergu ini pertandingan yang bukan semakin mudah karena semakin Iya. sulit, apalagi Sudirman formatnya ini yang terbaik yang harus main gitu ya. Kayak kalau misalnya kita bicara Uber Cup gitu kan, Masih ada 2 jam. iya masih bisa yang unggulan nggak main dulu, single keduanya naik. Tapi ini they don't have any option untuk menurunkan pemain yang second layer-nya. Kalau mau menang ya, kayak kecuali memang lagi mau coba-coba mungkin babak awal kayak gitu ya. Tapi tidak coba-coba ya Sudirman Iya Cup nggak ya. bisa coba-coba. Oke, tapi gini, kita tuh punya ganda putra. The Minions kan bagus ya. Terus kita punya Ginting untuk tunggal putra, kemarin dia kan raih medali perunggu di Olimpiade. Kemudian kita punya Grace Apri raih medali emas gitu ya. Harusnya 3 sektor ini punya potensi dong ya untuk bisa merebut poin lah, karena kan paling nggak 3 sektor yang harus menang kayak. Iya, makanya saya bilang tadi Ci, rasanya kayak Ginting dan juga Grace ya. Kalau si ini kan all pertandingan-pertandingan yang di sana sebelumnya itu mereka kan number one ya. Ya cukup lama mereka jadi number one. Tapi kayak Ginting dan ini they're like sebenarnya mereka tuh nggak di 3 besar ya, right? Iya. Maksudnya masih belum stable. Terus habis itu juga rankingnya masih belum di atas banget lah gitu ya. Atas banget dan menteng-teng di situ lama gitu loh. Nah, iya. Ya memang sih the best of the best in the team, yes itu. Ya tapi kalau mau lihat secara maksudnya membandingkan dengan yang apa sih ranking dengan another country, ya kamu juga harus consider that. Oke. Tapi iya benar-benar. Tapi yang harus kita pikirkan adalah mudah-mudahan mereka bisa tampilnya tuh all out ya. Apapun hasilnya begitu, Ke. Ya, itu yang selalu kita harapkan ya, Ci ya. All out dan fight gitu loh, Ci. Dan apa sih namanya yang benar-benar fight sampai sebelum pertandingan itu selesai. Pokoknya try your very best gitu loh. Apa namanya jangan I know terlalu terbeban juga nggak terlalu bagus ya dikuasai sama suatu ketakutan gitu loh. Tapi mungkin yang kalau saya bisa encourage ya pemain-pemain yang di Sudirman harus pikir juga ya lawan juga punya rasa nerve-nya hit juga mereka gitu, bukan cuma kita satu-satunya yang merasa takut, merasa terbeban kayak gitu-gitu. Sehingga kadang-kadang nggak bisa maksimal karena terlalu terbeban ya, Ci ya. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat dia punya the best performance-nya dia setiap individu karena
kalau saya lihat terlalu apa ya, overthinking kali ya ini Hmm. atlet-atletnya Indonesia. Hmm. Dia rileks, lebih rileks lagi, terus apa namanya, fight gitu loh. Hmm. Sampai iya, jangan melempem, kayak saya kan lihat yang kemarin yang kayak, apa namanya, mereka simulasi ya? Hmm. Simulasi kan pertandingan kayak gitu. Dari simulasi ada aku nggak mau mention, dari simulasi itu kadang kita kan sudah kayak benar-benar udah langsung pakai gigi 5 gitu loh, Ci. Hmm. Hmm. Ya, tapi ada beberapa yang, nggak fight. I Hmm. hope dia atmosfernya itu nggak dibawa ke pertandingan. Oke, oke. Iya, iya. Jadi Mhm. apapun pasti apa kita inginkan yang terbaik. Memang kalau Yang kita terbaik. bicara dengan perempuan yang kuat, ya kan, yang karakternya kayak Keke ini pasti pengennya fight dan juga bisa menampilkan yang terbaik. Tapi Keke 32 Mereka tahun fight loh. kok, kebanyakan mereka fight. 32 tahun loh, belum balik-balik loh ke Indonesia. Harapan Keke kalaupun mereka tidak apa ya bisa masuk semifinal, oke masuk. Kalau mereka masuk semifinal, mungkin possibility untuk juara apakah masih tetap terbuka, Ke? Justru kalau saya sebagai pemain kebanyakan aku, mantan pemain ya, Ci, ya, Ci Yuni juga. Biasanya itu pressure-nya itu sebelum masuk semifinal, ya kan? Nah, waktu dia udah lewat justru semifinal, mau ke final itu justru chance-nya bisa lebih besar dari waktu dia sebelum semifinal, ngerti nggak, Ci, maksud saya? Iya. Dan itu sangat mungkin jadi juara justru. Kayaknya Mhm. kalau udah semifinal udah ada dalam stage yang bukan ya ya I don't know to explain, tapi maksudnya kalau udah semifinal tuh udah beda ya, settingnya udah beda gitu. Iya, iya, Hmm. sudah, apa namanya, nanti juga mainnya juga pasti lebih nothing to lose ya. Ya, Ya nggak sih? Gitu loh. ya. Tapi tetap fight-nya justru lebih, apa ya, sampai keluar itu, apa namanya, second chance gitu loh. Sampai you pass the limit, that's it. Ngeri banget nih kalau ngomong sama mantan pemain ya dari Sulawesi semua gitu. Mau ngomong sama Butet pasti mereka seperti itu. Grace juga sama, apalagi ini yang lebih seniornya pasti sama juga. Oke, berarti kayak yang kita harapkan yang terbaik untuk Indonesia, doanya kita ya kayak ya mudah-mudahan kalau apa Tuhan berkehendak begitu ya, Piala Sudirman Betul. juga bisa kembali lagi ke Indonesia setelah 32 tahun gitu ya, Kay? Betul, Ci. Ya, harapan Oke. dan doa. Ya, Iya, ya. iya. Oke. Oke, thank you Diana Lomban sudah ngobrol sama saya sekarang ini. Sukses terus, Keke. Keep in touch. Ya. Doa bersama kita mudah-mudahan yang terbaik untuk tim Indonesia. Ini terus-terusan loh, kayak habis ini seminggu lagi masih ada lagi yang namanya Thomas Uber. Ini nggak pernah terjadi ya, Ke. Biasanya dua kejuaraan ini selalu berpisah cukup jauh. Bisa. Ini ya. Jadi ini mana yang ditunda ya, Ci? Ya, Thomasnya sama Uber, right? Benar nggak? Iya. Correct, tunda. Iya, dan Uber. Oh. Seharusnya Oktober last year. Iya, tahun lalu. Yes, Gitu. harap mereka punya persiapan yang untuk 2 pertandingan itu cukup gitu. Iya nggak, Iya, Ci? betul. Iya, Tapi iya. kan gini juga, kayak semua negara juga harus mengalami yang sama ya. Jadi Betul. Indonesia nggak perlu takut juga karena semua juga mengalami situasi yang sama, nggak cuma Indonesia aja begitu ya, Kay. Betul, betul. Oke, terima kasih Diana Kita Lomban. dukung, Ci, kita dukung Indonesia. Amin, thank you. Oke, Sobat PB Jarum, seru kan ngobrol dengan Diana Lomban. Ini pasti yang ngegruduk kan YouTube-nya PB Jarum banyak nih, karena ini dia adalah salah satu idola dari para fans bulu tangkis pada zamannya dia bermain, dan sekarang kita bisa ngobrol lagi tentunya. Oke, Sobat PB Jarum, jangan lupa komen, like, subscribe YouTube-nya PB Jarum. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Bye-bye.